Oi, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ini banyak pertanyaan dari para sahabat SP30. Pertanyaan ini udah lama, tapi saya tidak pernah mau buat kontennya. Tapi kali ini saya memang sangat tertarik untuk membuat kontennya. Karena ini sekali lagi opini ya, saya tidak ada masalah dengan industri forex, perdagangan berjangka dan sebagainya. Saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Dan saya juga tidak pernah diundang sama mereka, tapi tawaran banyak menjadi pembicara, menjadi influencer, tapi semua saya tolak. Jadi saya fixkan melalui konten video ini, tolong please jangan tawarin saya lagi menjadi influencer di bidang forex. Saya sudah pertegas, cari aja influencer lain. Sekali lagi ini adalah pilihan ya. Jadi saya nggak bicara mana benar mana salah, tapi ini murni sudut pandang saya. Oke, seperti yang tadi Anda lihat di thumbnail, judulnya cukup serem, mengapa saya tidak pernah mau bermain forex, mengacu pada sebuah kisah nyata yang terjadi pada tanggal 25 September 2008 di Surabaya. Apa saja, saya lanjutkan setelah yang satu ini. Baik sahabat entrepreneur, jadi saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan opini saya, sudut pandang saya, terlebih dulu saya mau bacakan cerita. Ini kisah nyata ya. Jadi judulnya bunuh istri dan 2 anak lalu bunuh diri. Seminggu menjelang lebaran, polisi harus dibuat kerja ekstra keras. Setelah Rabu pagi 25 September, satu keluarga penuh suami istri berikut 2 anak masih balita ditemukan tewas terbunuh di dalam kamar rumah mereka sendiri di Jalan Ngagel Jaya 82, Surabaya. Kali pertama yang menemukan adalah Buriah, salah seorang pembantu yang ada di sana. Ketika itu Buriah dan pembantu-pembantu heran, kenapa hari itu begitu terang, padahal pukul 5:30 pagi. Sang majikan belum bangun, padahal biasanya pukul 4.30 sudah bangun. Kata Siti Humayyah, seorang babysitter di rumah itu. Penasaran, Buriah kemudian mencoba melongok ke dalam jendela kamar. Baru saja menyingkap gorden jendela, Buriah langsung berteriak histeris dan kemudian menangis. Butuh waktu berapa menit sebelum Buriah menyatakan kalau dirinya melihat Yanuar Stefanus berusia 37 tahun, nama majikan prianya tergeletak bersimbah darah. Buru-buru sejumlah pembantu dan karyawan yang di situ langsung menghubungi polisi yang kemudian segera datang. Aparat berbaju coklat harus mendobrak pintu kamar karena teralis jendela pintu dalam keadaan terkunci, kata seorang petugas yang menangani kasus tersebut. Setelah terbuka, pemandangannya yang terlihat sungguh menyayat hati. 4 mayat bergeletakan dengan bersimbah darah. Yanuar Stefanus, sang juragan dan pemilik rumah, tergeletak di bagian paling barat kasur dengan celana pendek dan kaos hitam. Di pergelangan tangan kiri ada 2 luka sayatan, luka tusuk bagian perut hingga usus terburai. 2 luka sayatan di leher, sebilah pisau kecil tergeletak di atas perut Yanuar dan sebilah pisau daging tergeletak menempel di paha pria yang sehari-hari bekerja di pabrik kopi kapal api tersebut. Persis di samping kanannya tergeletak Yonatan Jensen Sutanto, anak pertama Yanuar yang masih berusia 5 tahun. Lehernya terkoyak karena digorok. Di sebelah kanannya lagi tergeletak keadaan tertelungkup Christelven Kevin Sutanto, si bungsu yang masih berusia 3 tahun. Sama seperti kakaknya, lehernya menganga setelah digorok, namun lebih lebar, sebagian tulang lehernya agak rompal. Sementara Seniwati, istrinya berusia 36 tahun, telentang di sisi berlawanan dengan posisi tertidur Yanuar, dan kedua anaknya sama seperti kedua anaknya, lehernya digorok. Namun di pipi dan dadanya ada banyak luka-luka gores akibat sayatan benda tajam. Selain itu di mulutnya ada lebam dan luka sedikit. Saat ditemukan, Seniwati masih menggunakan baju tidur bermotif batik. Nah, di tembok kamar maut itu ada sebuah tulisan yang ditulis dengan darah, diduga kuat ditulis oleh Yanuar, bertulis, "Aku diakalin oleh orang saja." Entah apa maksudnya, petugas masih belum mengetahuinya. Nah, sahabat entrepreneur, kisah ini belum selesai. Saya berikan linknya di kolom deskripsi, Anda silakan baca. Berita ini tahun 2008 dan ini gempar di kota Surabaya. Nah, sekarang saya mau cerita. Berita ini ditulis tidak tahu penyebab pastinya kenapa dia bunuh diri. Tapi saya tahu. Karena saya tahu di kasus tahun 2008. Anda tahu mengapa? Beliau seorang karyawan kopi kapal api, istrinya mempunyai toko sari roti sebagai agennya.
dan punya karyawannya. Nah, penyebabnya adalah dia kalah bermain forex. Nah, loh, apakah Pak Chandra gara-gara kisah ini terus Pak Chandra tidak mau bermain forex? Tidak. Ya. Tapi saya mengacu pada, Anda lihat video ini, tolong Anda lihat video ini. Video ini bercerita tentang saya bersama Pak Tony membahas bahwa industri forex, namanya foreign exchange, itu adalah bicara tentang futures. Sekali lagi ya, saya tidak bermasalah dengan futures manapun, saya tidak sebut merek futures manapun, tapi sekali lagi saya tidak berminat. Nah, itu aja. Jadi kalau Anda menawarkan saya komoditi, perdagangan berjangka, please, saya tidak berminat. Oke, ini opini saya. Pak Tony berbicara sebagai, dari sudut pandang beliau sebagai seorang pakar finansial, beliau bercerita bahwa futures itu adalah 90% orang akan kehilangan 90% uang dalam 90 hari. Saya ulangi, 90% orang akan kehilangan 90% uang dalam 90 hari. Wow. Itu berarti dari 10 orang ada 9 orang yang akan kehilangan uangnya dalam 90 hari itu dalam 3 bulan akan kehilangan uangnya hampir 90%. Jadi kalau dia masukkan 10 juta, dia akan kehilangan 10 juta. Dan itu ternyata saya pernah alami sendiri. Tahun 2008, kebetulan saya punya saudara, ya saya nggak sebut saudara apa gitu ya. Saya punya adik lah, adik dalam tanda kutip, adik angkat lah ya, istilahnya adik angkat. Dia menjadi marketing di salah satu perusahaan forex, perusahaan berjangka di Surabaya, pialang berjangka. Bukan sekuritas ya, sekuritas sama forex itu berbeda. Sekuritas itu ke saham, tapi forex itu ke komoditi berjangka, pialang berjangka dan sebagainya. Nah, karena dia baru saja lulus, ya dia pengen cari klien. Saya bilang sama istri saya, kasih 10 juta. Testing main. Kita mau lihat 10 juta ini mau jadi uang berapa. Dan Anda tahu, seperti kita duga sebelumnya, 10 juta itu dalam waktu 2 hari, uang 10 juta naik jadi 15 juta. Anda seneng nggak? Seneng. Wah, untung ini foreign exchange. Ini menggunakan mata uang pounds, mata uang US, mata uang Singapura, mata uang apa waktu itu, tahun 2008. Dan siapapun kalau 10 juta jadi 15 juta pasti akan senang. Nah, biasanya manusia akan tumbuh greedy-nya atau rasa tamaknya. Ketika 15 juta, apakah kamu akan memindahkan uang lebih banyak? Biasanya demikian. Tapi saya bilang, no. Biarkan 10 juta itu bertumbuh. Saya mau tahu 10 juta itu jadi berapa. Karena saya sudah menduga. Dan Anda tahu, memang benar. 10 juta itu dalam waktu 2 hari menjadi 15 juta. Dan hari ketiga, uang 10 juta itu habis tak bersisa. Nah, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian saya ditawarkan sama marketingnya. Pak Chandra mau nggak top up? Istilahnya tuh top up. Kalau Pak Chandra top up, kemungkinan 10 jutanya Pak Chandra kembali. Nah, kalau Pak Chandra nggak top up, 10 jutanya melayang. Itu tawaran semua marketing seperti itu. Karena saya sudah tahu dasar teori tersebut, bahwa futures yang diinvestasikan itu 99% adalah di masa depan. 1% saja yang di saham. Saya bilang sama marketingnya yang tak lain adalah adik angkat tersebut, saya bilang, biarin hilang. Karena saya tidak tamak. Nah, sahabat entrepreneur, itulah alasan mengapa saya tidak mau terlibat di forex. Terus Pak, hubungannya apa sama ceritanya almarhum Yanuar ini? Yanuar ini kalah forex. Saya tidak tahu kronologis pastinya, tetapi kalau membaca kisah horor ini, menurut rumors dan beberapa teman, ya, feeling saya rata-rata orang forex itu kalau 10 juta dia habis, dia top up lagi 10 juta. Karena dia nggak mau 10 juta ini lah. Jadi dia masuk uang berapa? 10 plus 10. Jadi berapa? 20. 20 ini tiba-tiba melayang lagi. 25 juta. Dia happy. Kalau 20 nggak segera ditarik, dia hilang. 20 ini kadang orang kepengen top up lagi. Ya habis. Masuk lagi 20. Nah, inilah kisah dari orang yang berada di perusahaan forex. Sekali lagi, saya tidak ada tendensi menyerang perusahaan forex manapun atau perusahaan futures manapun. Tidak ada tendensi. Ini murni pengalaman saya sendiri. Loh Pak, ada nggak Pak orang yang berhasil di forex? Ada. Mungkin kurang dari 10%. Tapi saya nggak mau jadian 10% tersebut. Karena jam tidurnya kebalik.
Oh Pak, sekarang ada robot, ada trading, ada ini. No, saya tidak berminat. Mengapa? Saya masih punya perusahaan saya sendiri. Saya mau bekerja di perusahaan. Dan perusahaan saya jauh lebih menghasilkan. Dibandingkan saya harus terlibat dengan perusahaan saya. Nah, sasarannya adalah para newbie. Perusahaan-perusahaan futures ini. Yang mana dia punya uang, akhirnya dia senang keranjingan, dia tidak konsen dengan pekerjaannya, dan akhirnya dia mendapatkan uang cepat dari tersebut. Wahai sahabat entrepreneur, easy come, easy go. Trust me, dunia ini adil. Datang cepat, hilang juga cepat. Belajar dari kisah pengalamannya almarhum Yanuar yang sangat tragis ini, sudah jelas betapa frustasinya orang itu kalau sudah kalah forex. Dan saya menduga dia menggunakan uang yang semestinya untuk berbisnis, atau uang tabungan, atau jangan-jangan dia menggadaikan sertifikat rumahnya. Sekali lagi saya tidak tahu, tapi ini dugaan saya. Semuanya untuk forex. Karena top up itu tadi, top up, dan top up. Dari yang mungkin Anda cuma iseng-iseng bermain 10 juta, jangan-jangan bisa masuk keseret 1M. 1M jangan-jangan keseret sampai 5M. Gimana Anda nggak bunuh diri? Makanya di tembok dia ditulis, aku diakali saja. Kata-katanya seperti itu. Saya tidak mau kejadian Yanuar ini terjadi lagi di generasi zaman sekarang. Tapi kalau Anda bersikeras masih menganggap bahwa forex itu jalan hidup saya, sekali lagi itu pilihan. Saya tidak pernah menganggap ini sebagai sebuah statement pasti. Itu pilihan. Oke, sahabat entrepreneur, demikian opini saya. Anda boleh like, boleh dislike video ini. Bagi Anda yang mungkin pialang, bagi Anda yang mungkin marketingnya forex merasa tidak setuju, Anda mau mengatakan apapun di kolom komen, terserah Anda. Anda punya hak. Ya, tapi sekali lagi itu opini saya. Dan saya tegaskan, saya tidak berminat menjadi influencer forex manapun. Tawaran setiap hari ada, bukan cuma dalam negeri, termasuk luar negeri. Ya, sekali lagi, saya melalui video ini, saya klarifikasi, saya tidak berminat. Cari influencer lain yang mau, saya tidak mau. Oke, meskipun duitnya besar, saya tetap tidak berminat. Oke, tapi kalau saham, yes, saya bersedia. Ya, karena saya sendiri juga mempunyai banyak portofolio saham. Sukses selalu, demikian sharing video ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sukses selalu and salam hebat luar biasa.